Halo teman-teman, perkenalkan saya Salsa Safana Alfiani dengan nomor NIM 3012400041. Jadi di mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata semester 4 ini, di video ini saya akan demoin capstone project saya, yaitu aplikasi web yang berisi 4 simulator. Nah, ini adalah web yang telah saya buat. Terdapat finite state, otomata, selanjutnya ada regular expression, ada pushdown automata, sama context free grammar, dan yang terakhir hierarchy Chomsky sama Chomsky normal form. Jadi aplikasi ini sudah live ya untuk domainnya ini di 3012400041 Salsa My ID, dan semua kodenya sudah saya post di GitHub. Linknya nanti saya akan adakan di deskripsi. Yuk kita mulai yuk. Jadi untuk awal di webnya akan ada tentang. Jadi tentang ini adalah ada definisi-definisi dan keterangan dari web ini. Nah, untuk yang pertama, finite state automata. Jadi di sini saya bisa definisiin sendiri mesin DFA atau NFA-nya lewat tabel transisi. Jadi nggak perlu ngoding manual. Di sini di webnya terdapat definisi dan cara penggunaan untuk modul ini, untuk finite state automata ini. Nah, di sini sudah ada keterangan-keterangannya. Selanjutnya, masukkan saja alfabet himpunan state-nya juga. Jadi mesin ini saya desain untuk ngecek apakah jumlah simbol 1 di dalam string itu genap atau tidak. Nah, saya isi dulu alfabetnya 0 sama 1, terus stepnya Q0 sama Q1. Nah, habis itu klik buat tabel transisi. Nah, seperti ini nanti akan muncul tabelnya. Untuk di baris Q0 kolom 0 saya isi Q0, kolom 1 saya isi Q1. Nah, terus di baris Q1 kolom 0 saya isi Q1, dan kolom 1 saya isi Q0. Nah, state awal Q0, state akhir juga saya centang yang tadi ya. Terus Q0 sekarang saya coba tes string 1101 dan jalankan simulasi. Di sini ditolak ya. Nah, jadi ini nih yang saya suka, jadi bisa kelihatan jejak transisinya step by stepnya, mulai dari Q0, terus setiap baca simbol dipindah kemana. Terus di bawahnya juga ada definisi formal lengkap, Q, sigma, terus ada sama F nya. Yang paling menarik itu ada visualisasi diagram state-nya juga, jadi otomatis kegambar dari tabel yang saya isi tadi ini. Jadi untuk visualisasi state diagramnya itu bisa diperbesar dan bisa disesuaikan ya layarnya. Ini adalah jejak transisinya, sudah terurut. Terdapat juga definisi formalnya. Mau pakai contoh lain juga bisa. Lalu klik jalankan simulasi dan semua akan masuk. Ini jejak transisinya, dan ini adalah visualisasi state diagramnya. Lanjut ke modul kedua, regular expression. Jadi di sini saya bisa masukkan pola regex, terus aplikasinya juga bakal convert pola itu jadi NFA pakai metode Thomson construction. Terus dicek kecocokannya sama tag yang saya masukkan. Saya coba pola A atau B bintang, terus diakhiri ABAB. Artinya boleh kombinasi A ya sama B apa aja di depan, asal di akhir stringnya itu ABB. Saya pakai teks ABABB. Nah, hasilnya kelihatan di sini. Terus di bawahnya ini menarik banget karena bukan cuma hasil cocok atau enggaknya doang, tapi juga ada tabel transisi NFA-nya. Ini hasil konversinya. Terus diagram state-nya juga ada sama aturan produksi grammar reguler yang setara sama pola ini. Jadi semuanya itu dihitung beneran gitu, bukan cuma ditempel doang. Ini adalah visualisasi state diagram NFA-nya. Nah, sudah tergambar atau sudah tercantum di modul ini ya, jadi bisa disesuaikan juga untuk melihat besarnya.
Selanjutnya yaitu modul ini Pushdown Automata dan konteks free grammar. Di sini saya bisa masukkan aturan produksi grammar, terus dicek apakah suatu string ini bisa diturunkan dari grammar itu. Nah, saya kan pakai grammar S mulai menuju A, S, B atau AB. Ini tuh grammar buat bahasa A pangkat N, B pangkat N. Jadi jumlah A-nya itu harus sama persis sama jumlah B-nya. Dan urutannya itu juga A duluan baru B. Saya string jadi A, B, B. Oh, untuk videonya kayaknya delay ya teman-teman. Nah, ini ada sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya, ada aturan produksi grammar, terus ada kayak cara penggunaannya seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini saya masukkan aturan produksi gramarnya ini yang dari awal aja ya. Terus simbol awal state-nya S dan string yang diuji ini A, B, B. Jadi huruf besar non terminal, huruf kecil atau angka terminal. Nah, sebuah simbol satu karakter, jadi gunakan epsilon ya teman-teman. Terus ini udah dijalankan, keterangannya adalah diterima. Terus kelihatan hasilnya di bawah ini ada proses derivasi litmusnya, jadi kelihatan step by stepnya gimana caranya S itu diturunkan jadi A, B, B. Ada juga visualisasi stack PDA nya. Sama yang paling penting nih, ada pohon penurunannya digambar full grafis, jadi bukan teks aja. Ini adalah pohon penurunannya ya teman-teman. Sudah lengkap. Nah, ini pohonnya S itu ada A ke B, terus S ke A, terus ke B gitu. Nah, seperti itu saja untuk PDA atau CFG nya. Selanjutnya modul terakhir nih, ada hierarki Chomsky sama Chomsky normal form. Jadi di sini saya masukkan grammar ini. Sama aja kayak di sini, di modul ini ada definisi hierarki Chomsky-nya, terus ada cara penggunaannya. Jadi agar memudahkan pengguna untuk memakainya begitu. Nah, oke. Di sini saya masuk grammar. Soalnya ada produksi epsilon di A, jadi bisa kelihatan semua tahapan konversinya lengkap. Nah, ketik saja terserah kalian yang kalian ingin cari. Terus kalian klik analisis, lalu di sini sudah ada keterangannya. Jadi pertama nih diklasifikasiin dulu grammarnya masuk tipe berapa di hierarki Chomsky. Tadi kan tipe 2 ya. Terus di bawahnya ada tahapan konversi ke NP-nya satu-satu. Pertama eliminasi produksi epsilon, terus eliminasi produksi unit, terus pemisahan simbol terminal, sampai akhirnya jadi bentuk CNF murni yang semua produksinya itu cuma boleh A ke BC atau A ke A doang. Gitu. Nah, sekarang saya mau jelasin dikit soal gimana cara kerja di baliknya, biar nggak cuma kelihatan jalan aja, tapi juga paham konsepnya. Jadi buat modul FSA ini saya pakai struktur dataset buat nyimpen state yang lagi aktif. Ini penting soalnya buat NFA itu kan bisa ada lebih dari satu state aktif sekaligus, beda sama DFA yang yang cuma satu gitu. Nah, dengan pakai set ini satu fungsi simulasi bisa dipakai buat DFA maupun NFA sekaligus. Oke, sekarang masuk ke regex. Jadi saya implementasiin sendiri yang namanya capstone construction. Jadi setiap operator regex ini union, konteks tenancy sama clean star itu punya cara sendiri buat
dibikin jadi potongan kecil NFA, terus digabung-gabung sesuai struktur polari Gibbs-nya. Selanjutnya, untuk modul PDA atau CFG saya pakai pendekatan parsing rekursif dengan backtanking. Jadi dia coba satu produksi dulu, kalau gagal mundur. Nah, coba produksinya lain, terus gitu terus sampai ketemu yang cocok atau semua opsinya udah dicoba gitu. Nah, selanjutnya buat modul Chomsky atau CNF ini konversinya saya pecah jadi 4 tahap sesuai teori eliminasi epsilon, eliminasi unit, pemisahan terminal, sama pemecahan produksi panjang. Jadi biar prosesnya bisa dilihat bertahap, bukan langsung lompat ke hasil akhir gitu. Oke, sekarang saya akan masuk ke simbol-simbol yang tidak valid ya. Untuk yang FSA ini saya coba masukkan string yang ada hurufnya A-nya. Sama aja yang kayak yang tadi ya. Cuma yang membedakan itu string yang diuji nanti akan saya bedakan dari 10111 gitu, bukan. Nanti saya akan masukkan kayak abjad gitu. Nah, untuk string yang diuji saya masukkan 12A gitu. Jadi alfabetnya itu cuma 0 sampai 1. Nah, kelihatan kan? Nah, di sini jalankan simulasi, dikasih pesan error yang jelas. Simbol 2 bukan bagian dari alfabet. Jadi ini bukan masalah crash ya, tapi ini atau bukan error yang aneh, tapi emang sesuai ketentuannya. Dan untuk regex tuh saya masukkan pola yang salah sinteksnya, kayak kurung buka doang tanpa ditutup gitu. Jadi dia bisa tahu kalau polanya itu nggak valid. Tuh cocok. Oke, bisa saya kosongkan. Selanjutnya yaitu untuk modul ketiga yaitu PDA atau CFG, string kosong tanpa produksi epsilon. Saya coba tes string kosong di grammar yang nggak punya produksi epsilonnya. Ini pasti bakal akan ditolak sih, karena emang secara teori itu nggak ada cara buat nurunin string kosong dari grammar ini gitu. Nah, ini pasti akan ada keterangan seperti ini. Oke, jadi itu tadi demo lengkap yang telah saya buat dari keempat modul capstone project saya. Jadi kesimpulannya, aplikasi ini tuh bisa bantu simulasiin dan visualisasi 4 konsep utama di teori bahasa dan otomata secara interaktif. Untuk kode lengkapnya ada di GitHub-nya, linknya di deskripsi. Terus aplikasinya juga udah live ya di domain ini 301240001. Terima kasih telah menonton. Dadah.